saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti apa? Orang yang bersalah sama saya harus saya sapa duluan. Berarti saya harus lepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada saya terlebih dahulu. Saya harus jadi hamba bagi semua orang yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Hati saya harus hamba kepada mereka. Itu nggak mungkin dilakukan kalau nggak pernah terima dari kasih Tuhan. Jadi terima dulu kasih Tuhan limpah di dalam sini. Kasih saya kepada orang di sekitar saya udah tanpa kondisi akhirnya. Komitmen yang saya buat di sekitar saya udah tanpa kondisi. Itu yang firman Tuhan ajarkan, dasar daripada komitmen tinggal di dalam kasih-Nya. Ini terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih bahkan buat masalah yang ada saat ini Tuhan, apapun itu. Karena kami tahu Tuhan pasti sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat masa depan. Terima kasih buat apa yang sedang terjadi. Karena kami tahu Tuhan selalu mengerti dan Tuhan selalu peduli, dan bahkan penyertaan Tuhan selalu ajaib bagi anak-anak-Mu. Biarlah kembali kami belajar Tuhan, duduk seperti Maria, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, karena itulah yang menjadi kebutuhan kami yang paling utama, karena kami tahu firman itu akan menopang hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Ada fansnya Inggris? Ada? Nggak ada? Oh ada ya, oke. Udah ya, beres ya. Fansnya Argentina? Ada, boleh angkat tangan? Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu tepuk tangan buat fansnya Argentina. Karena Argentina lagi main hari ini, sekarang ini, dan mereka hadir di ibadah, luar biasa. Ini mereka komitmen berarti ya. Oke, jangan lihat HP-nya ya. Dari saya aja nih, saya kasih nomor, udah satu sama ya, Argentina, oke? Satu sama. Jangan lihat HP, dengerin firman, nanti abis firman saya update lagi ya, oke? Fans Argentina hebat. Udah menit 87 ya, oke. Satu sama. Swiss dapat kartu merah satu udah. Oke. Oke, hari ini seperti fans Argentina datang ke sini, mereka komitmen, kita belajar komitmen ya. Jadi gini, komitmen itu sesuatu yang seringkali diumbar sama manusia, dan seringkali komitmen itu paling gampang diutarakan karena manusia melakukan itu dengan emosi. Makanya di semua hubungan di awal, baik itu hubungan pekerjaan, pernikahan, pelayanan, apapun itu, biasanya di awal itu umbaran sebuah komitmen itu hebat lah. Karena ada faktor kasih mula-mula, ada faktor yang namanya datang kepada Tuhan juga gitu, faktor yang namanya emosi sedang berapi-api gitu ya. Jadi kalau cek sama orang-orang HRD, biasanya paling banyak tuh calon-calon pengerja tuh selalu katakan saya berjanji saya akan berikan yang terbaik. Biasanya itu yang diutarakan lah di awal. Nah, nanti ketika nanti ada tekanan dan lain sebagainya, yang terjadi adalah biasanya sebaliknya. Karena banyak orang akan lupa sama apa yang dia katakan, dia lupa sama komitmennya, bahkan kemudian tekanan demi tekanan ketika akhirnya tidak menjawab kebutuhannya dia mulai luntur lah komitmen itu. Karena biasanya orang-orang seperti ini melakukan semuanya dengan upaya dan usahanya sendiri. Dan itu sebabnya kita perlu mengerti alur daripada ini semuanya, dan sudah saya katakan berkali-kali, hubungan vertikal kalau dimulai dari titik memberi, pasti kita akan burn out. Dan Alkitab tidak pernah ngajarin bahwa hubungan sama Tuhan itu dimulai dari titik memberi, nggak pernah. Bahkan yang memuaskan hati Tuhan di kitab Yesaya ditulis, dan banyak kitab-kitab yang lain. Nanti satu hari kita belajar arti daripada proskuneo, arti daripada arti penyembahan. Apa sih yang menyukakan hati Tuhan? Justru ketika kita duduk seperti Maria, terima dari Tuhan terlebih dahulu. Ketika itu kita sadari dan kita lakukan menjadi postur hati dan pikiran kita tiap hari, kita belajar terima dari Dia, itu lambat laun akan mengalir dengan sendirinya, karena kehidupan yang berkelimpahan yang diberikan sama Dia di dalam sini, lambat laun akan overflow. Lambat laun komitmen yang kita berikan udah menjadi sesuatu yang default, nggak usah kita
pakai usaha lagi, nggak usah pakai lagi namanya sebuah keharusan lagi, udah jadi gaya hidup akhirnya. Nah itu sebabnya orang-orang seperti begini akhirnya lambat laun mengerti bahwa iya ya, komitmen itu nggak bisa pakai usaha saya. Saat teduh pagi hari deh, tadi pagi waktu saya bangun. Saya ini kalau di Piala Dunia kalau ditanya tim apa paling suka, saya sukanya Italia. Cuman Italia udah 3 kali nggak masuk ya. Jadi ya udahlah. Saya juga suka Inggris gitu. Cuman 2 itu yang saya suka dari dulu. Tadi pagi kan Inggris main. Saya bangun pagi-pagi sebelum ibadah tadi jam 7. Kan saya tahu di dalam pikiran saya Inggris lagi main nih. Apakah terganggu untuk lihat cek skor dulu sebelum saat teduh? Ya iyalah, manusia juga. Tapi kan udah ke default di dalam sini. Saya udah kasih tahu sama diri saya, bangun pagi notifikasi HP juga udah pada mati semuanya. Kalau sampai saya buka saat teduh di HP saya nggak mau terganggu sama yang lain. Dan itu kan perlu latihan diri, perlu komitmen. Terganggu nggak, mikirin nggak lagi saat teduh? Ya iyalah manusia, berapa ya skornya ya? Kan udah lagi main tuh tadi pagi. Tapi ya udah saya saat teduh dulu, beresin dulu. Saya nggak mau cepet-cepet bilang Tuhan ini penting soalnya. Bangun pagi fondasi hidup kan itu, firman itu. Jadi kemudian belajar dulu, saat teduh dulu, beres dulu, berdoa dulu, baru buka skornya. Dan itu ketika kita lakukan itu, kalau kita akhirnya sadar bahwa kita lakukan adalah terima dulu dari Tuhan, udah beres, udah ngalir dengan sendirinya. Makanya Yohanes 15 ayat 9 tuh bilang begini. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Perhatikan ini, tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasihku. Ini pernah saya bahas dalam konteks yang berbeda juga. Tinggallah di dalam kasihku. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Bayangin ya, sampai tinggal di dalam kasihnya tuh seperti seorang bapak megangin pundak anaknya bilang gini, nak, lihat muka bapak. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Kamu sadar gak sih? Kamu terima dong kasihku. Saking hebatnya kasih Tuhan, saking luar biasanya yang Tuhan berikan di kayu salib, terlalu mahal harganya, terlalu hebat semua yang diberikan itu. Sering kali kita sebagai manusia, kita bilang gini, gak mungkin lah itu buat saya, terlalu bagus, terlalu indah. Masa segratis itu diberikan buat saya gitu loh. Gak mungkin lah itu buat orang lain lah. Kita merasa terus gak layak, kita merasa terus kotor, karena kita terus dibohongin sama iblis. Dan itu sebabnya akhirnya kita bilang, enggak lah, saya harus tetap pakai usaha saya. Saya harus pakai upaya saya supaya saya dilayakkan Tuhan. Roma ya, kitab Roma. Kalau Bapak Ibu belajar kitab Roma, itu vulgar udah. Bahkan kalau lihat Roma 1-4, itu diulang-ulang sama Paulus. Gak bisa pakai usaha. Kamu tuh terima kebaikan Tuhan pakai iman. Hanya iman yang menyelamatkanmu, gak bisa pakai usaha. Satu-satunya hubungan dengan Tuhan yang dimulai dari titik menerima hanya kepada Yesus. Tuhan turun dari tahtanya. Makanya saya katakan berkali-kali kan semua agama, termasuk agama Kristen. Agama adalah kepercayaan yang dilembagakan. Semua agama memulai sesuatu kepada Tuhannya dari titik memberi. Makanya tata ibadah, semua ritual-ritual dilakukan, dibentuk untuk supaya berharap Tuhan suka sama ibadah itu dan menjawab kebutuhan manusianya. Itu agama lah. Dan tanpa kita sadari masuk ke dalam ranah agama Kristen. Jadi kan saya selalu ingatkan jemaat kan, hormati agama, hormati sinode, hormati denominasi, kejar Yesusnya. Kejar isi hatinya, belajar terima dari dia. Makanya sampai-sampai firman Tuhan Yohanes 15 ayat 10, ini perintah loh. Perintahnya apa? Tinggal dalam kasihku. Perintahnya gini, terima dari saya. Bukan disuruh kasih, terima. Makanya dia bilang sama Marta, ngapain kamu ribet-ribet pelayanan? Orang agamawi akan bilang, ya iyalah harus pelayanan. Betul. Mulainya salah. Mulainya duduk dulu, hanya satu saja yang perlu, itu Yesus katakan kepada Marta. Maria telah memilih bagian yang terbaik, gak ada yang lebih baik daripada itu. Yang tidak akan bisa diambil daripadanya, 3 hal dia katakan. Hanya satu saja yang perlu, dimulai sama itu. Apa? Duduk di kaki saya. Terima dulu dari saya, limpah di dalam sini. Baru kamu bisa melakukan dengan gaya hidupmu. Gak usah dipaksa lagi. Karena udah berkelimpahan, overflow. Makanya hubungan dengan dia selalu bilang gini, tinggal, stay in my love, gitu loh.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu, ayat 11. Kukatakan kepadamu, supaya, nah ini dia, buah yang pertama kalau tinggal di dalam kasih Tuhan, catat ini baik-baik. Buah roh yang pertama keluar ketika tinggal di dalam kasih-Nya adalah sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Orang yang bersukacita, yang di dalamnya berkelimpahan dengan sukacita, nggak usah dipaksa untuk komitmen. Komitmen tuh nggak mudah soalnya. Komitmen itu bukan sesuatu yang bisa cuman dirasakan atau dilakukan ketika masa enak-enak aja. Nggak ada kayak begitu. Komitmen akan diuji soalnya. Tapi orang yang dipenuhi dengan sukacita di dalam sini, karena dia udah terima dari Tuhan, dia akan lakukan itu secara default, udah gaya hidup akhirnya. Makanya buah yang pertama ditumbuhkan karena tinggal di dalam kasih-Nya, sukacitaku menjadi sukacitamu, sukacitamu jadi penuh. Nah, ketika sukacitamu jadi penuh, perhatikan ini. Ini langsung masuk ke ayat 12, ini berbicara soal horizontal. Komitmen kepada horizontalnya beres, dikatakan begini, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi, seperti aku, diulang lagi sama dia, telah mengasihi kamu. Jadi ketika vertikalnya kamu terima dari saya, horizontalnya kamu mulai dari titik memberi baru. Dan ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, Alkitab mengatakan sesuatu yang kalau dipakai nalarnya manusia, sulit dan mustahil dilakukan. Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti apa? Orang yang bersalah sama saya harus saya sapa duluan. Berarti saya harus lepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada saya terlebih dahulu. Saya harus jadi hamba bagi semua orang yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Hati saya harus hamba kepada mereka. Itu gak mungkin dilakukan kalau gak pernah terima dari kasih Tuhan. Jadi terima dulu kasih Tuhan limpah di dalam sini, kasih saya kepada orang di sekitar saya udah tanpa kondisi akhirnya. Komitmen yang saya buat di sekitar saya udah tanpa kondisi. Itu yang firman Tuhan ajarkan, dasar daripada komitmen tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan lupa buah yang pertama adalah sukacita, jangan lupa ya. Katakan dulu deh sama-sama deh, 2, 3, sukacita. Jangan lupa, nanti ada kaitannya sama ini semuanya. Karena itu adalah tanda daripada sebuah komitmen orang yang tinggal dalam kasih Tuhan. Tandanya adalah yang pertama, sukacita. Itu udah luar biasa lah itu sebenarnya. Nah ingat, buah dinikmati sama orang lain. Buah dari sebuah pohon gak dinikmati sama pohonnya, dinikmati sama orang lain biasanya. Oke. Nah kalau kita udah mengerti ini, kita akan mengerti kisah-kisah di Alkitab. Kenapa ketika orang tinggal di dalam kasih Tuhan, mereka akhirnya melakukan sebuah komitmen, mengalirnya luar biasa. Ada 3 anak muda, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang dibuang dari Yerusalem. Yerusalem diserang sama kerajaan Babel. Raja Nebukadnezar datang ke sana. Waktu saat diserang itu ada bait Allah didirikan nama Salomo. Bait Allah itu dahsyat, luar biasa, sakral bagi mereka. Dihancurin. Mereka sedih, mereka nangis. Dan anak-anak muda yang berpengalaman, yang hebat dan berperawakan yang baik dan bagus dan ganteng dibawa semuanya ke Babel. Makanya di situ kita kenal kisah-kisah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dibuang di sana, exile. Dibawa ke pengasingan sama penjajahnya, sama yang nyerang kerajaan Babel. Satu hari Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak muda yang cemerlang ini, orang-orang Yahudi ini disuruh nyembah patung yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Raja ini sangat narsis, dia mendirikan patung, dia bilang ayo kamu nyembah patung ini, kalau tidak kamu akan dimasukkan ke dalam tungku api gitu loh. Alias dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Nah, ini yang mengerikan. Hukuman mati pada hari ini, hukuman mati ya, yang terjadi pada manusia saat ini, itu manusiawi Bapak Ibu. Regu tembak yang diharuskan menembak pidana mati itu harus menembak sisi sebelah kiri dan harus membidik jantung daripada orang itu supaya matinya seketika, nggak rasa lah. Dalam sepersekian detik, beberapa peluru masuk, dia meninggal. Di Amerika dikenal dengan namanya lethal injection. Itu berarti dia ambil sebuah cairan masuk ke dalam tubuhnya seperti dibius, dia
mati dia. Manusiawi sebenarnya. Dibakar hidup-hidup, itu nggak manusiawi. Dan itu yang mereka lihat, dan itu yang ada di hadapan mereka, dan mereka lihat sendiri banyak prajurit mati di depan tungku api ketika sedang memanaskan tungku api itu saking panasnya. Nah, kita yang sudah besar di sekolah minggu, yang udah kenal cerita ini, kita udah tahu ujung ceritanya. Mereka tidak satupun dari mereka yang jubah mereka terbakar karena ada Tuhan atau malaikat Tuhan bersama dengan mereka mendampingi mereka. Orang keempat ada di dalam tungku api itu menolong mereka. Dan itu jadi kesaksian yang hebat lah bagi kerajaan Babel pada saat itu. Gak ada satupun mereka yang terbakar. Kita udah tahu ujung ceritanya, mereka mana tahu ujung ceritanya. Yang mereka lihat kematian. Makanya cerita ini Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan Sadrak, Mesak, dan Bili. Kalau saya ada di situ, iman saya nggak kuat, ada kemungkinan saya bilang sama mereka, guys, kita nyembah aja lah. Nanti abis kita nyembah, baru kita minta ampun sama Tuhan. Udah beres, gue nggak mau dibakar hidup-hidup. Iman kita kalau nggak seperti mereka akan ngomong begitu. Yang mereka katakan kepada Raja Nebukadnezar. Bagi saya, ini adalah sebuah dasar daripada komitmen. Dan kalau komitmen kita terganggu, bacalah kembali ayat Daniel pasal yang ketiga, coba lihat. Ayat 17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Jika Allah kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sanggup gak Tuhan mereka? Jelas sanggup, mereka juga tahu kok. Nah, kalimat berikut ini ayat 18, inilah harus menjadi dasar daripada komitmen kita, karena mereka mulai dengan kalimat begini. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya Tuhan kami membiarkan kami mati martir di situ. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mungkin mereka sambil nangis, mereka bilang, kami tahu Tuhan kami sanggup. Tetapi seandainya tidak, kami harus mati martir di sana. Kami tetap akan komit sama dia. Kami tetap akan taat sama dia. Berarti mereka lagi kasih tahu apa? Sampai kapanpun ketaatan saya kepada Tuhan itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Ketaatan dan komitmen saya kepada Tuhan tanpa kondisi. Berarti apa? Apapun yang terjadi sama saya, terjadi tidak sesuai sama keinginan saya, tetap dari mulut saya akan katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Karena siapa sih saya? Saya manusia, ikut Tuhan yang maha tahu. Kalau saya sampai komplain sama dia, berarti saya sok tahu. Sesederhana itu. Saya baru ngobrol sama teman saya. Dia seorang konselor. Saya nanya sama dia, orang Kristen yang paling parah semodel apa sih yang lu pernah ketemuin dia? Kalau orang kecewa sama Tuhan mah banyak ya. Tahu gak dia bilang begini? Saya agak ketawa juga sih. Lu tahu gak Bil? Ada orang datang ke gue bilang gini, gue kecewa sama Tuhan dan gue pengen bunuh Tuhan. Hah? Serius lu? Iya. Sampai tuh orang bilang gini, Tuhan tuh kenapa sih insecure banget? Jadi dia sengaja kasih gue masalah supaya gue datang-datang kepada dia mohon-mohon. Insecure berarti kan Tuhan? Ada orang punya pemikiran kayak begitu. Kalau gue ketemu gue pengen bunuh tuh Tuhan. Terus lu gimana? Ya gue nggak menghakimi dia, gue diemin aja. Dan dia tahu gue nggak setuju. Gue terima dia apa adanya. Puji Tuhan ujungnya dia bertobat akhirnya. Tapi ada loh orang sampai ngomong begitu. Ada orang ketika keinginannya tidak dicapai, dia akan bilang gue kecewa sama Tuhan. Hari ini ya, kalau kita dapat jawaban doa dan tidak sesuai sama keinginan kita, saya cuma mau memberikan ini kepastian kepada kita. Walaupun kita nggak suka sama jawaban doanya, tetapi jawaban doa yang Tuhan berikan, itu pasti, saya ulang ya, pasti ujungnya bawa kebaikan buat kita. Pasti. Nggak mungkin nggak. Karena dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir. Kita nggak maha apa-apaan. Kita maha sok tahu kadang-kadang. Kita nih manusia, menyembah Allah Elohim. Yang harusnya hari ini kita bilang apa? Apapun Tuhan, aku ngucap syukur. Makanya saya suka banget baca kitab-kitab seperti yang kisah-kisah Daud. Dia bilang, Tuhan dalam segala hal aku gak mau lupakan kebaikanmu. Dalam hal kecil aku gak mau lupakan kebaikanmu.
Nah, biarlah hari ini kita sadar bahwa dasar dari komitmen saya kepada Tuhan tanpa syarat. Dan itu bisa mengalir kalau saya tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita penuh hati dengan sukacita. Kita mau komit sama apa aja, kita akan sukacita aja walaupun berat, walaupun gak enak. Ada kekuatan di dalam sini yang bukan kekuatan kita. Karena kasih-Nya yang melingkupi, kasih yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Hal yang sederhana sebenarnya. Makanya tiap pagi ya, saya selalu ingetin diri saya kalau di dalam doa tuh begini loh. Di dalam postur doa saya. Tuhan, terima kasih, aku terima kasih-Mu Tuhan. Aku terima kasih-Mu menguasai pikiran dan hatiku tiap hari Tuhan. Aku tahu Engkau sayang sama aku. Itu saya lagi ngomong sama jiwa saya. Supaya jiwa saya sadar bahwa kasih Tuhan itu tanpa kondisi. Dan akhirnya mengalir dengan sendirinya toh kehidupan yang berkomitmen gitu loh. Bapak Ibu, komitmen itu ya selalu dimulai dengan kasih mula-mula. Yang saya katakan tadi. Makanya orang yang komitmen di awal dengan emosi ya, yang dia katakan dia mau memberikan yang terbaik, karena selalu di awal tuh selalu ada unsur ini. Prioritas, intensitas, kualitas. Di dalam kasih mula-mula selalu ada unsur prioritas, intensitas, kualitas. Makanya di kitab Wahyu ketika Tuhan menegur jemaat Efesus, salah satu yang ditegur adalah kenapa engkau tinggalkan kasih mula-mula. Karena ada kuasa di balik kasih mula-mula. Contoh sederhana. Waktu kami lagi pacaran dulu. Istri saya bilang dulu, pacar bilang gini, kok sering kesini? Iyalah sesibuk-sibuk saya dia prioritas lah. Kan kasih mula-mula. Intensitas tinggi, ketemu terus. Kualitas juga tinggi, makanya orang yang sedang ada di food court, lihat aja dari bahasa tubuhnya. Ketika dua-duanya lagi makan, HP-nya ditaruh terus dua-duanya begini. Itu lagi jatuh cinta. Mereka sedang menghadapi sebuah hubungan, sedang menjalin hubungan, dan yang sangat berkualitas HP ditaruh. Tapi ketika di restoran dua-duanya begini, terserah mau apa aja, terserah. Itu udah 20 tahun kawin. Udah gak ada kualitasnya lagi. Makanya prioritas, intensitas, dan kualitas kalau dijaga itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten jarang Pak, Bu. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain karena konsisten. Orang yang konsisten gak perlu khotbah pakai mulutnya, dia khotbah lewat perbuatannya. Orang yang konsisten dikasih tanggung jawab sama orang lain. Udahlah kasih tanggung jawab sama dia aja, konsisten orangnya. Kemarin 2 minggu lalu saya ada di kota Los Angeles lagi mengunjungi anak saya. Dan saya dikenalin sama pacarnya dia. Pertama kali ini saya ada saingan ya. Anak saya udah 26 tahun, pacarnya luar biasa lah bagi saya. I like this guy. Saya tanya sama istri saya, gimana? Vibe-nya oke. Cinta Tuhan gitu. Karena anak saya selalu, dia dulu kalau ada cowok deketin, dia pernah nangis-nangis sama saya berapa tahun yang lalu telepon, Dedi dia gak kayak Dedi, pasti lihat fotonya, iyalah dia ada rambutnya, gue gak ada. Bukanlah Dad, bukan itu maksudnya, dia gak cinta Tuhan gitu. Dia nomor 1 cinta Tuhan lah pokoknya. Ini anak cinta Tuhan. Kemarin kita naik mobilnya dia. Kan kalau di sana setir kiri kan, pacarnya bawa mobilnya, dia di sini, saya di belakang dia, ini istri saya, ini sepupu saya. Kita bertiga soalnya ke sana. Setiap kali sampai ke tujuan, kita keluar dari pintu, anak saya gak keluar. Kak, kamu gak keluar? Enggak Dad, gak boleh sama pacarnya katanya. Maksud loh? Karena dia harus bukain pintu. Jadi pacarnya jalan, harus bukain pintu. Saya lihat-lihat sama istri saya, hebat juga ya. Terus kita bisik-bisik, sampai kapan nih bertahan begini? Kan kasih mula-mula. Sampai-sampai saya juga teringat sama dulu saya pernah bukain dia pintu. Jadi waktu saya keluar dari pintu saya malu juga, saya tutup lagi. Tunggu. Pas pacarnya bukain pintu anak saya juga bukain pintu istri saya, ayo keluar. Malu juga saya. Pas sampai di Indonesia kemarin, kamu kok gak bukain pintu lagi?
Lupa. Kasih mula-mula soalnya. Saya berdoa kalau sampai mereka jadi, pintu akan terus dibukakan ya. Kemarin saya telepon sama anak saya. Sayang, kalau kamu sampai jadi doa Dedi yang pertama, pintu akan selalu dibukain sama nanti calon suami kamu. Makanya orang yang jatuh cinta sama Tuhan kasih mula-mulanya juga hebat. Kita ajakin ngopi susah. Bro, Senin ngopi nggak bisa, go cool. Yaelah, cool. Selasa nggak bisa, cool kedua. Buset, banyak banget coolnya. Rabu nggak bisa, ibadah tengah minggu. Kamis nggak bisa, cool ketiga. Buset, banyak banget sih. Iya, semua rumah gue datengin, makan gratis. Kurang ajar lu. Jumat nggak bisa, sama anak PW. Emang lo jago musik, bisa musik? Gue lagi belajar. Gue haus bro, udah jangan ngajakin gue ngopi. Itu minuman dunia, gue minumnya perjamuan kudus. Sabtu, youth, nggak bisa. Lo kan udah tua, jangan salah. Semua lapisan ibadah gue datengin. Sampai sekolah minggu gue dateng. Haus bro, haus. Minggu, lo kagak tahu PRJ 5 kali ibadah. Udahlah, gue lagi minta sama Pastor JJ untuk supaya gue dapat kunci gereja. Gue mau tinggal di gereja malah. Udah lo jangan ganggu-ganggu gue dah. Orang kayak begini, tungguin aja 6 bulan. Tanya lagi, bisa ngopi gak? Ya bisa lah. Gue mah fleksibel sekarang. Makanya orang yang kasih mula-mula hebat. Nah itu sebabnya hari ini yuk kita sadari, jagalah prioritas, intensitas, dan kualitas. Kenapa kami dari anak-anak kecil pelukan di rumah dan ngomong I love you? Supaya mereka lihat. Supaya mereka lihat. Dan akhirnya ketika mereka tumbuh besar, sekarang mereka datengin kita dan kita pasti dipeluk sama mereka dan pasti dibisikin I love you dad. Karena itu budaya yang kita bangun dari kecil. Nah kemudian, jangan lupa ini. Kasih mula-mula. Atau komitmen. Pasti diuji, nggak mungkin nggak. Nah masalahnya begini Bapak Ibu, dulu yang namanya tempat yang sakral di mana Tuhan itu hadir berjumpa sama manusia, kan dimulai dari kemah Musa. Kemah Musa, kemudian Bait Allah 1, 2, sempat ada kemah Daud gitu ya. Kemudian akhirnya semuanya dimentahkan sama Yesus, dan akhirnya sekarang yang sakral adalah Bait Roh Kudus adalah kehidupan saudara dan saya. Dulu di zamannya kemah Musa itu arsiteknya Bezalel, Aholiab itu luar biasa. Mereka membangun semua dengan spek yang dikasih sama Tuhan. Barang-barangnya mahal. Sampai tirai bait Allahnya dan kemahnya itu dibuat dari kain yang sangat tebal. Dari kain sutra yang luar biasa. Masuk ke dalam bait Allah juga begitu. Speknya dari Tuhan. Mahal barang-barang materi untuk pembangunan. Nah sekarang coba lihat Efesus pasal yang kedua ayat 21 dan 22. Efesus pasal yang kedua ayat 21 dan 22. Di dalam Dia, di dalam Tuhan tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Siapa? Saudara sama saya. Dia lagi bangun kehidupan kita dan dia lagi bangun bait Allahnya. Dia bangun semuanya sungguh indah dan kemudian dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kita pernah bahas firman di tempat ini judulnya Master Builder. Tuhan adalah ahli bangunan daripada kehidupan saudara dan saya. Nah, dulu dibangun dengan materi-materi yang hebat dan mahal toh. Nah hari ini kalau kita tanya Tuhan bangun saya pakai materi mahalnya itu apaan? Jangan kaget, materi mahalnya adalah masalah. Jadi Tuhan gunakan masalah supaya tembok-tembok bait Allah yang ada di dalam hidup kita menjadi iman yang teguh, karakter yang teguh. Digunakan masalah. Jadi masalah bukan dari Tuhan, masalah datang diambil sama Tuhan, dia bilang tenang, saya yang bangun hidup kamu. Saya akan gunakan masalah ini dan saya akan jadikan sebuah materi yang mahal, ujungnya mendatangkan kebaikan buat kamu. Tenang aja, tenang aja. Jadi ketika kehidupan tinggal di dalam kasihnya, ketika ada masalah, ketika komitmen diuji, kita tenang. Kita tahu ini kesempatan, aku lagi dibangun sama Tuhan. Makanya selalu jadi kebiasaan saya dan selalu saya ingetin jemaat. Kalau ada masalah, doa yang pertama bukan masalahnya selesai. Doa pertama, Tuhan ubahkan saya.
Tuhan jadikan saya menjadi rumah Tuhan, karena ini bait Roh Kudus, yang makin kokoh di dalam Tuhan. Dengan membiarkan Tuhan yang bangun saya. Biarkan Tuhan menggunakan masalah itu membuat saya makin teguh. Itu artinya. Makanya Matius 7, 2 rumah toh. Yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Nah, kita mana tahu yang didirikan di atas batu sama yang pasir yang mana, kita nggak tahu. Kita taunya kapan? Ketika ada badai. Alkitab mengatakan hujan, banjir, angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari kanan kiri, depan belakang. Hujan, banjir, angin datang. Yang satu hancur, kerusakannya berat. Yang satu kokoh. Ketika ada badai, dunia bisa lihat, oh itu fondasinya luar biasa, yang ini enggak. Makanya ketika ada badai, kehidupan orang Kristen jadi berkat buat orang lain. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Bukan kuat dan gagah saya, semua karena Tuhan kok gitu. Makanya materi yang paling mahal dalam proses pembangunan hidupmu adalah masalah. Jadi apapun yang terjadi, ingat Tuhan, masalah bisa terus ada, saya tapi bisa tenang di dalamnya. Contoh, Rainandi dulu waktu masih kecil suka tarik-tarik celana saya. Kalau kita ada di dalam sebuah lift yang penuh dengan orang. Dan selalu dia bilang gini, Dad, lift me up, gendong dong, gendong dong. Kita ada di lift yang paling belakang biasanya. Berkali-kali kejadian seperti itu. Sampai satu hari di Mall Kelapa Gading, saya nggak pernah lupa, dia tarik-tarik celana saya baru ingat, baru nyadar maksudnya. Iya ya, kita berdiri di paling belakang, pemandangan dia tuh nggak enak banget, karena dia kan pendeknya segini. Bayangin Bapak Ibu berdiri di lift paling belakang, pendeknya segini, pemandangannya nggak enak. Yang udah ketawa dapat pewahyuan, yang belum tanya, maksudnya apa sih? Kalau masih belum nggak ngerti juga, cari lift rame, berdiri di belakang, terus begini. Nggak enak lah. Di saat itu saya nggak pernah lupa, saya minta izin sama orang di depan, permisi ya mas, saya angkat anak saya. Waktu saya gendong di gendongan saya nggak pernah lupa mukanya begini. Lega. Kenapa dia lega? Karena pandangannya tiba-tiba sama seperti saya, setinggi ini. Pertanyaan berikutnya, masih rame nggak liftnya? Masih banyak orang. Tapi pandangannya segini. Makanya kalau ada masalah teriak gini sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Supaya aku bisa lihat dari perspektifnya Tuhan. Tiba-tiba ada sukacita. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Tiba-tiba ada hal yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba kita tenang, tiba-tiba jiwa kita segar. Masalahnya masih ada, oh ya masih ada. Makanya ketika ada ujian ya, itu udahlah kesempatan ngalamin Tuhan lah udah. Saya udah gak mau termakan sama berita-berita di luar. Saya bentar lagi 60 tahun. Puji Tuhan gak kelihatan karena anak saya bilang puji Tuhan gak ada rambutnya. Jadi kalau ada rambut putih juga gak kelihatan. Jadi saya gak pernah ingat mau masuk ke dalam tahun yang baru, ada berita baik, prediksi baik. Oh tahun depan akan luar, gak pernah saya dengar begitu. Dan makin kita kesini, berita makin gak baik. Kenapa? Karena memang dunia penuh dengan ketidakpastian. Sadarilah itu. Gak usah komplain. Yang hebatnya, kita nih anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh bagi semua janji Tuhan, Roma 8 ayat 17. Ketika kita ada di dalam naungan sayapnya yang perkasa, harusnya kita tenang. Walaupun dunia gak ada kepastian, saya hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan kepastian. Udah beres. Gak usah termakan lagi sama berita, aduh Pak gimana ya, menurut Bapak gimana ya, ekonomi makin jelek. Orang Sunda bilang, karena saya menikah sama orang dari Bandung ya, sebodoh tanging gitu. Biarin aja. Yang penting saya ada di dalam naungan sayapnya yang perkasa, udah beres. Akan selalu ada ujian. Saya mau kita semua ya di tempat ini, tidur nyenyak kalau malam. Kalau gak ngapain ikut Tuhan. Itu loh, sadarilah dia tuh maha pengasih. Dia tuh Bapa yang baik buat kita. Jadi apapun masalah di luar, He is the master builder. Dia adalah pembangun yang luar biasa buat hidup saya. Udahlah. Saya tahun lalu mungkin saya pernah cerita di sini sedikit ya. Ini saya sambung lagi lah. Tahun lalu saya ke kota Wamena. Jadi gini. Mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak tahu.
Saya ini nggak mengembalakan gereja, saya ini bergerak di yayasan yang didirikan sama orang tua saya dari tahun 67. Dan ada satu divisi dari tahun 67, mereka tuh selalu bantu hamba Tuhan di daerah. Ya, divisi ini udah saya sama istri saya pegang udah 20 tahun. Jadi kami yang kelola divisi ini bantu hamba tiap bulan. Jadi saya ini pergi ke dusun, desa, kota kecamatan, kota kabupaten udah biasa. Nah, kalau saya mengunjungi mereka di Pulau Jawa mah enak infrastrukturnya. Ada kereta, ada bus, ujung-ujungnya saya ke Gunung Kidul naik motor. Masih aspal lah ke atas. Kalau keluar pulau itu yang susah. Tobelo, apalagi itu, banyak lah. Kemarin tahun lalu ke Wamena gitu. Nah, waktu ke sana dikenalin sama sebuah ministry pelayanan yang luar biasa, namanya Mission Aviation Fellowship, yang ada di bumi Indonesia dari tahun 1952. Mereka adalah pelayanan yang menggunakan pesawat dan tujuan mereka adalah menghampiri tempat-tempat yang terisolasi untuk membawa bantuan medis, evakuasi medis, bantuan makanan, bahkan pernah ada babi yang sakit dibawa ke kota untuk dirawat. Karena banyak di sana yang best friend sama babi, saya juga best friend sama babi ya. Ada best friend sama babi di sini. Saya waktu habis selesai cancer, dokter saya bilang, Pak kalau di atas meja ada babi sama sapi, pilih babi karena babi lebih sehat, itu daging putih dan fatnya kolagen. Tangan saya terangkat, puji Tuhan, terima kasih Yesus. Apalagi dia bilang kaki babi itu sehat, aduh Tuhan makasih Yesus. Nah, saya diajak ke atas. Beberapa hari lalu, Bapak Ibu pasti udah dengar beritanya, ada salah satu organisasi juga yang melakukan seperti itu di sana, pilotnya dibunuh. Jadi banyak daerah tidak kondusif, kami berdoa sebelum berangkat. Pilotnya semua orang asing. Saat itu mau berangkat, di menit-menit terakhir dikatakan, sorry ibu gak bisa ikut, istri saya gak bisa ikut, karena di belakangnya udah barang udah penuh. Kita terbang ke atas. Nah gini, di sini kalau ada pilot pasti ngerti lah. Kalau kita mau mendarat dengan pesawat ya, di bandara, itu kan kita mendaratnya, dan kita kalau nggak usah mendarat ya, kita lihat di airport ya, kita lihat pesawat mondar-mandir, kok bisa teratur ya semuanya gitu ya. Itu mereka lagi ngobrol sama tower. Kalau mau mendarat itu ada 3 hal yang sangat penting. Pertama heading, dikasih tahu sama towernya, headingnya sekian ya, supaya pilotnya nggak mendarat di taxiway tapi di runway. Taxiway itu tempat pesawat lagi jalan, mau masuk ke tempat parkir, itu taxiway namanya, itu bahaya kalau mendarat di situ. Dia harus mendarat di runway-nya, persis, itu heading namanya. Jadi semua koordinatnya persis. Yang kedua, tower akan ngasih tahu karena towernya, radarnya sama kokpitnya kan terkalibrasi ya. Dia akan ngasih tahu sama kokpit. Hati-hati ya, maintain altitude. Ketinggiannya sekian ya, karena di atas sama di bawah lo tuh ada pesawat juga kan lalu lintas di atas. Diatur sama towernya. Yang ketiga, speed. Maintain speednya sekian, karena di depan sama di belakang juga ada pesawat. Antre ya mendaratnya gitu. Makanya teratur toh. Nah sekarang gini, kita mau mendarat di atas gunung, nggak ada tower. Nah gimana cara mendaratnya? Patokan. Ini pohon di sini, ya patokan lah kita mendarat. Ngeri. Dan sebelum mendarat muter-muterin dulu supaya ngasih tahu sama rakyat di bawah kalau mereka ada babi atau anjing dipelukin hewannya. Supaya waktu kita mendarat hewannya tidak lari ke landasan. Bisa ketabrak pesawat, pesawatnya rusak, kita bisa stuck di atas. Jadi mendaratnya di atas rumput sama kerikil-kerikil, ngeri lah di atas gunung. Terus sampai di sana dikasih tahu ternyata jarak dari dusun itu ke kota 3 minggu lewat hutan, jalan kaki, nggak ada infrastruktur. Saya kaget kok ada bangunan gereja di situ udah jadi, udah rapi. Mereka bilang memang fondasinya diambil dari batu kali, kayu-kayunya dari pohon-pohon, materi di atasnya yang lain sebagainya dibawa sama pesawat, baik itu sengnya, pakunya dan lain sebagainya. Jadi membangunnya berkala. Gerejanya udah selesai, sekarang lagi bangun klinik. Sukunya lihat saya di situ. Pak Pendeta, puji Tuhan, Tuhan kirim Pak Pendeta ke sini karena memang kami nggak ada pendeta di sini. Saya dalam hati maksud loh. Jadi gini lah Pak Pendeta, bolehlah tinggal bersama kami di sini. Saya bilang saya masih punya karunia untuk mengunjungi saja, belum karunia untuk tinggal di situ. Kalau saya tinggal di sini, istri saya gimana di kota, ntar panik dia. Jadi kalau 1 hari saya tidak nongol lagi di PRJ, ada kemungkinan saya sudah di Papua ya. Belum punya karunia itu. Nah kemarin, beberapa bulan yang lalu saya bilang sama MAF, saya mau jadi ambasador kamu, kalau kamu mau saya akan lakukan itu sukarela. Gak usah bayar-bayar saya. I will do it voluntarily. Dan kita sign kontrak segala macam. Nah kemarin waktu mengunjungi anak saya bilang sama istri saya, yuk kita pergi ke markasnya MAF.
di state namanya Idaho. Kita ke sana dengan biaya sendiri. Mereka juga kaget lihat kita datang. Saya bilang gini, saya malu sebagai orang Indonesia, kalian bantu Indonesia dari tahun 1952, sementara saya udah ngerti soal pelayanan ini dan saya nggak mau bantu. Saya tergerak karena memang pelayanan saya untuk daerah-daerah kok dari dulu. Yayasan kami udah dari tahun 67, saya bilang gitu. Udah kita datang ke sana, kita belajar. Saya bilang saya mau belajar sebanyak-banyaknya. Dan yang membuat saya makin terkejut adalah komitmen mereka yang luar biasa. Mereka bilang begini, kami bantu 12 negara Pak. Dan negara paling besar yang kami bantu nomor 1 proyek kami Indonesia. Dilihat dari mana jumlah pesawat paling banyak, staf terbanyak ada di Indonesia. 10 di Papua, 2 ada di Kalimantan. Sebentar lagi kami harus ganti 3 pesawat karena usianya sudah 25 tahun. Dan pesawat satu itu gak murah, pesawat walaupun baling-baling harganya 30 M. Dan mereka lakukan itu untuk bantu Indonesia. Saya buka pintu lobi. Di lobi MAF di kota Nampa, Idaho. Ada bangkai pesawat di situ. Saya tahu kisah tentang itu tapi belum detail tahunya. Saya ngobrol sama mereka, ini pesawatnya Nate Saint ya. Yang tahun 50-an dibunuh di Ekuador. Iya Pak, ceritain nama saya. Mereka udah berdiri 80 tahun, ministry pelayanan ini. Di tahun 50-an, 55 kalau salah, 56, pilot Nate Saint ini pergi ke Ekuador. Dia mau bantu tempat terisolasi di bawah. Dan dia udah dikasih tahu itu sukunya jahat di bawah. Dia mulai lemparin sembako ke bawah. Dan mereka mulai terima, mereka mulai waving hands gitu ya. Dia mulai rasa, ini kayaknya aman nih gue mendarat nih. Dia mendarat, dia bagikan akhirnya dengan deg-degan gitu pastinya. Singkat cerita Bapak Ibu. Suku ini ngasih tahu sama suku di dalam, ada cerita yang salah lah pokoknya. Singkat cerita, Nate Saint dibunuh di situ. Jenazahnya dibuang ke sungai, pesawatnya dibuang ke sungai. Pesawat yang saya lihat kemarin itu pesawat yang sudah diangkat dari sungai, dari Ekuador, ditaruh di depan lobi untuk kasih peringatan kepada mereka, kami tetap akan komit sama pelayanan kami. Apapun terjadi, kami tetap akan komit. Dan yang luar biasa hari ini, suku itu 80% sudah terima Yesus. Terima Yesus sudah. Dan yang betul-betul membuat saya makin terharu adalah mereka katakan, Pak, anaknya Nate Saint ini 2 dibaptis di sungai di mana bapaknya dibuang jenazahnya. Mereka pergi ke sana Pak, mereka dibaptis di situ bahkan. Bagi saya itu komitmen. Nah itu sebabnya, itu tandanya toh. Makanya setiap kali komitmen pasti ada tandanya. Dan tanda itu, tanda-tanda seperti begitu, itu yang memberikan kita harapan, memberikan kita jadi berkat bagi orang lain. Coba lihat ayat terakhirnya, Lukas pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-38 dan 39. Lukas 24 ayat 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Keraguan-raguan dijawab oleh tanda. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Keraguan-raguan dijawab oleh tanda. Ini tandanya. I stay on the cross. Saya tidak turun dari salib itu. Ini tandanya. Makanya setiap kali komitmen pasti ada tandanya. Orang yang komitmen main tenis, ketika kita diajak ngadu main tenis sama dia, lihat aja tangannya. Kalau nggak besar sebelah dia nggak komitmen. Kalau tangannya forearmsnya besar sebelah itu dia komitmen main tenis. Karena semua komitmen pasti ada tandanya. Nah orang yang komitmen sama Tuhan, ada tandanya. Kita udah bahas tadi di awal. Orang yang tinggal dalam kasihnya, komit tinggal dalam kasihnya. Pertama kali, buah yang pertama, tanda yang pertama apa? Sukacita. Sukacita. Saya tutup ya sama kisah ini. Kemarin sebelum saya pulang, anak saya ngisengin saya, dia bilang gini, Dedi kita tiktokan yuk gitu. Aduh. Makanya kalau yang lihat Instagram saya agak malu juga dan itu dipaksa sama dia. Tiktokan apaan? Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, lebih besar kasih Yesusku. Masalahnya nih tiktokan bukan di dalam rumah, bukan di dalam apartemen, di tempat umum Bapak Ibu.
Jadi saya bilang, Kak ini rame banget orang Kak. Gitu. Udahlah Dad, bentar lagi kita ke airport, Daddy harus pulang. Udahlah sekali aja TikTokan di sini. I cannot dance, saya nggak bisa dance. Udahlah terserah Daddy mau dance seperti apa. Jadi saya diketawain sama istri saya sama beberapa teman-teman gereja di situ. Ya udah kita TikTokan di situ, di tempat umum orang seliweran di situ. Saya dalam hati ya udahlah, membuat hati ya senang. Dia ketawa-ketawa. Selagi kita lagi TikTokan, di beberapa ratus meter di depan saya, ada satu keluarga lewat, orang Amerika. Dan satu ibunya nyamperin kami. Dan dia bilang gini, ini kalimat pertamanya, I see joy in your face. Saya lihat sukacita di muka kalian. Bolehkah saya ikutan dancing? Bolehlah, silahkan. Saya bilang saya nggak ngerti dancing. Nggak apa-apa, saya juga dance aja sesuai sama gaya saya. Jadi kita dancing 3 berbeda. Oke? Terus ini yang dia bilang sama saya. Saya lihat kalian dari jauh. Saya tertarik lihat muka-muka kalian karena ada sukacita yang saya lihat itu, the joy, saya lihat joy ya. Karena hati saya empty, kosong. Itu kata-kata dia. Jadi bolehkah saya share the joy, saya mengalami sukacita sama kalian walaupun cuma sebentar. Ya bolehlah, silakan. Dia dancing-dancing sama kita dan lain sebagainya. Dan untung itu lagu gereja, jadi saya punya kesempatan menginjil ke dia. Saya bilang, kamu tahu nggak lagu Indonesia? Are you from Indonesia? Yeah, I've been to Bali. Oh bagus. Saya bilang, ini kamu mau tahu nggak artinya? Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, kasih Yesus lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan buat hidupmu. Dia tahan nangis dan akhirnya dia nangis di situ. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dia bilang gitu. Dan akhirnya dia pergi. Saya lihat-lihat sama anak saya. Wow, kok bisa ya orang lihat sukacita. Saya teringat sama ayat tadi. Kalau tinggal dalam kasih-Mu, sukacitaku menjadi penuh dalam hidupmu. Dan itu jadi tanda untuk menjawab keraguan-raguan di dalam dunia. Pada akhirnya anak saya bilang gini, makanya kalau ajak TikTokan iya aja. Ya iyalah kalau lagu gereja sih oke aja lah. Kita gak pernah tahu. Kalau kita komit sama Tuhan, kita jadi berkat buat orang lain. Ada tanda yang terpancar. Gak usah pakai usaha. Kita gak pakai usaha untuk menginjil. Orang datang, mau tahu siapa Yesus. Saya berdoa bagi mereka. Saya bilang Tuhan, sebelum kita pulang kita berdoa di situ. Ada teman-teman dari gereja, kita doain dia. Tuhan jamah ibu itu. Gak kebetulan kami ketemuan. Saya percaya kasih Tuhan melanda dia. Dia bilang, I'm so empty. Saya kosong hidup saya. Tapi dia lihat kasih Yesus dalam hidup orang-orang yang komitmen sama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami percaya hari ini kami belajar Tuhan, bahwa komitmen di dalam Tuhan itu bukan karena kami paksa diri kami, tapi karena kami terlebih dahulu tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kasih itu melanda hidup kami. Dan yang kami lakukan dan kami berikan kepada Tuhan itu mengalir karena ada kasih Tuhan di dalam kami. Biarlah komitmen kami itu tanpa syarat. Apapun yang terjadi Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan tahu segalanya. Kami mau belajar jaga kasih mula-mula kami ya Tuhan. Dan kami tahu dan kami sadar komitmen kami pasti diuji. Dan kami sadar ketika komitmen kami diuji, kami sedang dibangun sama Tuhan. Menjadi sebuah bangunan bait Allah yang luar biasa. Dan pada akhirnya kami sadar bahwa komitmen kami akan menghasilkan tanda Tuhan. Di mana tanda itu akan menjawab keraguan-raguan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.